Ketika genap waktu pentakhiran, menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Inilah sepenggal lagu dari sinetron Keluarga Cemara yang ditulis liriknya oleh Arswendo Atmowiloto, yang menceritakan di dalam keluargalah kita belajar tentang mencintai, nilai-nilai hidup, karakter, saling peduli dan berkorban, berbakti, serta hal-hal baik lainnya. Keluarga yang baik dan ideal yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mencoba dan berjuang untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam satu keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih, hari Minggu ini
kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Yesus yang lahir dalam satu keluarga dari pasangan suami istri Maria dan Yusuf. Kita melihat bagaimana kesetiaan dari ayah dan ibu Yesus terhadap perintah-perintah yang berlaku sejak dahulu kala, menyerahkan dan mempersembahkan anaknya yang sulung laki-laki kepada Allah dan menebusnya dengan 2 ekor merpati. Mereka setia memenuhi tuntutan hukum lama dalam perjanjian lama yang telah menentukan bahwa setiap anak sulung adalah milik Tuhan. Sebagai satu keluarga, mereka taat kepada Tuhan dan selalu mendengarkan suara Tuhan. Yusuf dan Maria mau mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi mewujudkan rencana keselamatan. Yusuf dan Maria rela menderita dan menjaga serta memelihara Yesus dan mengantarkan Yesus sampai kepada penampilan di depan umum. Yusuf dan Maria tidak hanya mempersembahkan hidup dan pengabdian mereka, tetapi seluruh diri mereka untuk menjaga dan memelihara Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, anak-anak yang dilahirkan dalam satu keluarga oleh setiap pasangan suami istri adalah suatu kurnia Tuhan, anugerah Tuhan, dan sekaligus titipan Tuhan untuk dipelihara dan dibesarkan dengan kasih sayang sesuai rencana Sang Pencipta. Para orang tua hendaknya tidak membesarkan anak-anak mereka sesuai cita-cita mereka belaka, karena anak itu harus tumbuh menjadi dirinya sendiri secara unik sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan kata lain, semua anak akhirnya harus diarahkan kepada Tuhan, karena dari sanalah mereka datang. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimanakah kita menjaga dan memelihara keluarga kita masing-masing? Bagaimana mendidik anak seturut keluarga kudus? Teladan utama dari keluarga kudus untuk para orang tua adalah memberi contoh hidup kepada anak-anak. Tidak cukup hanya memberi nasihat, tetapi apa yang diajarkan oleh orang tua, mereka terlebih dahulu sudah harus melakukannya. Misalnya, kalau orang tua mengajarkan jangan berbicara kotor, maka para orang tua juga jangan berbicara kotor. Apalagi pada waktu marah, kalau mengatakan harus berdoa sebelum makan dan pergi tidur, maka para orang tua juga harus melakukannya terlebih dahulu, sehingga apa yang diajarkan dan dinasihati sungguh dapat diterima oleh anak-anak, karena mereka melihat dan mendengar yang baik dari orang tuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga itu ibarat kebun. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita panen. Kalau bapak ibu ingin supaya anaknya menjadi anak yang lemah lembut, jujur dan rendah hati, maka sejak dini dan sedari mereka kecil, bibit kejujuran, kelemah lembutan dan kerendahan hati inilah yang diperlihatkan dan dipraktekkan di dalam keluarga, sehingga anak mengalami dan hidup dalam situasi seperti itu, maka ia akan tumbuh dan berkembang juga dalam hal-hal yang positif, menjadi anak yang lemah lembut, jujur dan rendah hati. Sebaliknya, jika yang anak-anak kita alami sejak kecil suasana kebencian, marah dan penuh hujatan,
maka ia pun akan tumbuh menjadi anak yang pemarah, pendendam, dan penuh kebencian kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, keluarga kudus dari Nazaret yang kita pestakan hari ini menjadi cermin cita-cita Allah tentang keluarga Kristiani di dunia ini. Mari kita bangun keluarga kita masing-masing seperti keluarga kudus dari Nazaret. Perjuangan suami, istri, orang tua, dan anak-anak dalam mewujudkan nilai-nilai hidup kekristenan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka mari kita persembahkan keluarga kita masing-masing ke dalam tangan Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar keluarga kita selalu diberkati dan dilindunginya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas teladan yang diberikan oleh keluarga kudus dari Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Semoga keluarga kami menjadi keluarga Kristiani yang sejati, dengan berusaha mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Lindungilah dan berkatilah keluarga kami, agar selalu dapat menjadi tempat tumbuhnya iman, harapan, dan kasih. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.